Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Ya, seperti biasa di video kali ini gua tuh bakal bahas Overlord untuk versi web novelnya. Gue ingetin lagi kalau cerita ini tuh nggak ada hubungannya dengan cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Yang mau gue bahas di video kali ini tuh adalah Overlord bagian 2 untuk chapter 27. Dan sekali lagi yang gue bahas ini adalah web novelnya. Dan video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian tuh dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini di pagi hari jam 8 pagi, Jet sama Nemel tuh saat ini lagi berjalan menuju ke akademi. Jet di sini masih ngantuk banget. Jadi sepanjang perjalanan dia tuh menguap. Tentunya di sini Nemel tuh nanyain nih, kenapa Jet tuh terlihat sangat ngantuk. Ya, Jet di sini tuh menjawab bohong dan dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh terlalu gugup menghadapi ujian promosi hari ini. Makanya semalaman dia tuh sulit tidur. Di sini mendengar kata-kata dari Jet, ternyata hal itu membuat Nemel jadi down dan dia jadi murung. Nemel juga di sini tuh terlihat takut sama ujian karena ujian promosi itu bisa dibilang berbahaya. Para siswa tuh pasti harus menghadapi monster-monster dan itu bisa membahayakan nyawa mereka. Makanya sekarang Nemel jadi takut. Jet di sini tuh dalam hatinya menyesal karena dia udah ngomong seperti itu dan hal itu membuat Nemel jadi murung. Jet di sini menghibur Nemel dan dia ngasih tahu kalau ujian tuh pasti baik-baik aja. Di sini Nemel masih terus mengamati Jet dan dia tuh ngerasa kalau Jet punya masalah dan itu terjadi sejak acara pesta. Nemel di sini tentunya nanya kepada Jet tentang apa yang terjadi di pesta. Sampai-sampai Jet tuh saat ini selalu murung. Ketika ditanya gitu, jantung Jet seperti berhenti berdetak. Ya, sejak acara pesta, Jet tuh menjadi sulit tidur. Dan dia tuh terus dihantui mimpi buruk. Makanya Jet tuh akhir-akhir ini kurang tidur. Jet di sini tentunya nggak mau ngasih tahu Nemel tentang sosok undead yang mengerikan di pesta. Jadi saat ini Jet tuh cuma ngasih tahu Nemel kalau dia tuh bakal baik-baik aja dan dia tuh bakal menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi Nemel tuh nggak perlu khawatir. Saat ini di sekolah terlihat orang-orang tuh mulai bersiap dalam menghadapi ujian promosi. Terlihat juga ada beberapa ksatria yang mulai berdatangan dan para ksatria juga melakukan persiapan. Kelompok Jet juga saat ini tentunya melakukan persiapan dalam menghadapi ujian kali ini. Di sini juga ketika lagi ngobrol, Jet ngerasa kalau Hanesti yang sekarang tuh seperti berubah. Sikap Hanesti yang seperti orang lemah yang selalu ketakutan, sekarang sifat itu menghilang. Hanesti yang sekarang tuh seperti orang yang percaya diri dan bisa diandalkan. Jadi sifat Hanesti tuh mulai berubah sejak peristiwa pesta dansa. Jet tuh ngerasa selama ini Hanesti cuma acting dan sekarang tuh Hanesti udah mulai menunjukkan wajah aslinya.
Ya, tapi Jet tuh nggak menutup kemungkinan alasan kenapa Honesty sekarang berubah. Itu semua kemungkinan karena Honesty tuh udah menganggap Jet dan Nemel sebagai temannya. Makanya mungkin sifat asli Honesty baru muncul. Sedangkan ketika ada orang lain, Honesty itu terlihat lemah lagi. Oh ya, jadi sekarang yang melakukan persiapan tuh adalah Nemel, Jet, dan Honesty. Sedangkan untuk Nabe dan Fluder, mereka tuh ternyata belum datang. Di sini juga Honesty sama Nemel tuh pergi dari hadapan Jet untuk melakukan hal lain. Singkatnya, setelah melakukan beberapa persiapan, gak lama akhirnya datang Fluder dan Nabe. Jet di sini mengamati Nabe dan dia tuh melihat Nabe menggunakan kekuatan matanya. Jet di sini mengkonfirmasi kalau Nabe tuh nggak menggunakan ilusi. Jadi wajah Nabe tuh adalah wajah yang asli. Jet di sini tuh lega mengetahui hal itu. Fluder juga di sini mengamati Jet dan Fluder tuh ngerasa kalau Jet kurang tidur. Jet di sini mengiyakan dan dia bilang kalau dia kurang tidur, tapi Jet tuh berbohong dan dia ngasih tahu kalau dia kurang tidur karena dia kepikiran ujian. Jet juga di sini ngasih tahu kalau Fluder gak perlu khawatir. Di sini mereka juga ngobrolin soal tujuan dari ujian kali ini. Ya, tujuannya tuh dari awal emang untuk mencari orang-orang yang berbakat. Dan nantinya tuh di masa depan orang-orang itu bakal memperkuat militer kekaisaran. Tapi Fluder di sini tuh ngasih tahu kalau ada tujuan yang lainnya. Fluder di sini ngasih tahu ujian promosi itu memang untuk mencari orang-orang berbakat di masa depan dan mereka tuh pasti bakal memperkuat militer kekaisaran. Tapi dalam ujian kali ini juga ada tujuan yang lainnya, yaitu untuk mencuci otak agar generasi muda tuh menjadi setia kepada kaisar. Makanya ujian promosi diperlukan. Setelah ngobrol, Fluder sama Nabe mereka tuh pergi duluan karena ada yang harus mereka lakuin. Nah, ketika Jet lagi sendirian, Jet tuh disapa sama Momon. Melihat Momon, perut Jet saat ini jadi sakit. Jet di sini tuh terlihat gelisah dan dia pun akhirnya ditegur sama Momon. Jet dengan kondisi yang gelisah, dia tuh ngasih tahu kalau dia gelisah itu semua karena ujian promosi. Jadi nggak ada hubungannya sama Momon. Jet di sini ngasih tahu kalau dia tuh janji nggak bakal ngasih tahu tentang identitas dari Momon. Jadi harusnya Momon tuh nggak usah khawatir. Selain itu di sini juga Jet tuh meminta Momon untuk pergi. Alasannya kalau dia tuh mau melakukan persiapan untuk menghadapi ujian. Di sini Momon tuh ngerasa harusnya nggak masalah untuk ngobrol. Dan Momon ngasih tahu kalau dia tuh cuma ngobrol sebentar. Momon di sini nanyain tentang Nemel. Dan Momon ngasih tahu kalau Jet sama Nemel tuh pasti punya hubungan yang spesial. Jet di sini ngasih tahu kalau Nemel tuh cuma teman dia dari kecil. Jadi nggak ada hubungannya dengan percintaan. Momon di sini mengerti. Tapi Momon masih ngerasa yakin kalau Jet tuh pasti ada hubungan lain dengan Nemel. Momon di sini nawarin Jet bantuan. Jadi Momon tuh bakal bantu supaya Jet tuh bisa jadian sama Nemel. Jet di sini menolaknya. Jet juga di sini secara refleks ngasih tahu kalau Momon tuh harusnya nggak usah ikut campur, apalagi sampai Momon ganggu Nemel. Momon di sini panik karena Jet tuh berani dengan tegas ngomong seperti itu. Momon tuh dalam hatinya ngerasa iri karena gairah muda yang dimiliki sama Jet. Momon di sini mengerti, tapi Momon di sini tegasin kalau dia tuh siap membantu Jet kalau Jet butuh bantuan. Bahkan Momon tuh bisa menurunkan salju untuk menciptakan suasana romantis. Momon ngasih tahu kalau dia tuh punya item untuk menciptakan salju. Jet di sini tentunya terkejut dengan hal itu. Walaupun gitu, Jet tuh di sini masih tetap menolaknya. Dalam hatinya, Jet ini menganggap kalau Momon tuh lagi mencoba menggodanya.
Jet tuh mengingat kata-kata bahwa iblis pasti bakal berusaha untuk menggoda manusia demi ditukarkan dengan jiwanya. Makanya Jet tuh saat ini ngerasa kalau Momon mencoba menggodanya. Momon di sini mengerti dan dia tuh mau pergi. Tapi sebelum dia pergi, di sini Jet malah nanya dan dia tuh mau mengkonfirmasi apakah antek-antek Momon tuh bakal menyerang dia atau enggak. Momon di sini tuh nggak ngerti kenapa Jet tuh bisa kepikiran seperti itu. Momon di sini ngasih tahu dia tuh udah berhutang budi kepada Jet karena Jet tuh udah mau merahasiakan identitasnya yang merupakan seorang undead. Dan Momon di sini tegasin kalau dia tuh nggak berniat menjadikan Jet sebagai musuhnya. Momon di sini ngasih tahu dia tuh sangat mewajarkan kalau Jet sangat hati-hati. Tapi kalau Momon dituduh secara belak-belakan, tetap aja hal itu membuat Momon agak kesal. Jet di sini tuh panik dan dia menundukkan kepala sambil minta maaf. Jet di sini beralasan kalau dia tuh sangat mengkhawatirkan ujian dan dia tuh menganggap kalau kelompok terkuat tuh adalah kelompok dari Momon. Makanya Jet tuh khawatir kalau Momon tuh bakal menyuruh antek-anteknya untuk menyerang Jet sebelum ujian. Momon di sini mengerti. Momon tuh paham kalau Jet dan kelompoknya adalah kelompok terkuat di ujian kali ini. Momon di sini mewajarkan kalau Jet punya pikiran yang buruk terhadapnya. Karena kalau Jet tiba-tiba diserang sebelum ujian dimulai, itu tentunya bakal menguntungkan bagi kelompok Momon. Makanya bagi Momon, sangat wajar kalau Jet tuh saat ini berpikiran negatif kalau Momon bakal menyerangnya sebelum ujian. Saat ini dalam hatinya, Momon tuh terlihat sangat senang. Momon tuh ngerasa kalau Jet tuh pasti menganggap dia sebagai rivalnya. Makanya Jet tuh khawatir kalau Momon tuh main kotor sebelum ujian. Momon di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal main kotor. Momon di sini janji kalau dia tuh bakal bersaing secara adil. Setelah itu keduanya pun berpisah. Saat ini Momon kembali lagi ke tempat kelompoknya dan dia tuh disambut sama Rangoburt. Di sini diketahui ternyata Momon berhasil menyewa budak dan menjadikan 3 budak sebagai anggota kelompoknya. Dan sekarang budak-budak itu lagi membuat persiapan untuk ujian. Ya, budak-budak itu adalah budak yang kuat dan masih muda. Tapi dari penglihatan Rangoburt, budak-budak itu masih kurang layak kalau dijadiin perisai. Rangoburt tuh ngerasa budak-budak itu pasti nggak punya pengalaman. Walaupun gitu, Rangoburt tuh mensyukuri karena dengan kehadiran budak-budak itu, maka kelompoknya tuh saat ini jadi lengkap. Di sini diketahui juga, Momon tuh ternyata udah menyiapkan segala perlengkapan untuk para budak. Jadi para budak tuh nanti bakal dikasih armor maupun senjata. Saat ini Rangoburt jadi kagum. Alasannya karena Momon tuh ternyata punya banyak uang. Membeli 3 budak dan mempersiapkan peralatannya tuh bisa dibilang butuh uang yang sangat banyak. Rangoburt di sini gemetaran karena dia tuh membayangkan tentang berapa banyak harta yang dimiliki sama Momon. Singkat cerita, Momon sama Rangoburt saat ini pergi menuju kereta. Dan di sana tuh terlihat ada kesatria yang bakal mengawal para siswa. Di sini kesatria-kesatria itu ngasih tahu kalau mereka saat ini tuh bertugas untuk bekerja sama dengan kelompok Rangoburt. Makanya sekarang sebelum ujian, para kesatria itu meminta data-data dari kelompok Rangoburt. Rangoburt saat ini kebingungan karena ketiga budak itu ternyata masih belum datang ke kereta. Gak lama, Momon di sini ngeluarin perintah supaya ketiga budak itu menampakkan diri mereka. Dan tiba-tiba di samping mereka, muncullah 3 makhluk raksasa setinggi 2 meter. Dan makhluk itu diselimuti sama armor. Mereka juga memegang perisai dan pedang. Ya, mereka bertiga adalah Death Knight. Para kesatria di sini mulai panik karena tiba-tiba muncul makhluk
asing. Tapi di sini Momon ngasih tahu kalau 3 makhluk itu adalah anggota kelompoknya. Rangobut di sini tentunya terkejut. Rangobut tuh udah pernah bertemu dengan 3 budak tersebut, dan harusnya mereka tuh berbentuk seperti manusia yang normal. Tapi yang sekarang ada di hadapan Rangobut bukanlah 3 budak yang pernah dia lihat. Momon di sini ngasih tahu kalau ketiga budak itu udah dipakein armor yang spesial, makanya bentuk fisiknya berubah. Di sini kesatria tuh nggak yakin, dan kesatria tuh minta izin untuk membuka helm armor ketiganya. Tapi di sini Momon melarangnya. Rangobut juga di sini langsung ngasih tahu kalau mereka bertiga adalah anggota kelompok. Jadi para kesatria nggak perlu khawatir. Walaupun gitu di sini para kesatria masih panik karena ketiganya tuh terlihat seperti bukan manusia. Tapi walaupun gitu, para kesatria ngasih tahu kalau memang ketiganya adalah anggota kelompok, maka harusnya hal itu bukanlah masalah. Jadi para kesatria saat ini menerima Death Knight sebagai kelompok dari Momon. Saat ini kelompok Momon mulai masuk ke dalam kereta, dan mereka tuh saat ini duduk di dalam kereta. Nah, di sini karena Death Knight badannya besar-besar, hal itu membuat gerbong kereta jadi sempit. Oh ya, yang ada di dalam kereta sekarang tuh adalah Momon, 3 Death Knight, dan 2 kesatria. Sedangkan Rangobut ternyata dia tuh memilih untuk menjadi penunggang kuda kereta. Momon saat ini berpikir, dia tuh nggak ngerti kenapa Rangobut malah memilih menunggangi kuda, padahal hal itu sangat melelahkan apalagi Rangobut adalah siswa. Momon di sini ngerasa kalau Rangobut tuh kemungkinan sangat takut pada Death Knight, makanya Rangobut tuh memilih untuk menunggangi kuda. Ya, Momon sendiri sebenarnya tuh mewajarkan kalau Rangobut pasti takut karena Death Knight tuh punya aura yang kuat. Dan itu tentunya bisa membuat orang ketakutan. Ditambah lagi penampilan Death Knight bisa dibilang menyeramkan. Jadi sangat wajar kalau Rangobut takut. Oh ya, buat yang lupa atau masih nggak tahu, Momon yang jadi siswa tuh adalah Ainz. Jadi bukan Nabe. Karena Nabe sendiri tuh saat ini jadi siswa. Jadi Ainz lah yang saat ini menjadi Momon. Nah, untuk tampilannya, Ainz tuh pakai ilusi seperti manusia yang normal. Momon tuh saat ini nggak pakai armor maupun yang lainnya. Jadi sangat berbeda dengan light novel. Saat ini diketahui juga kalau 3 budak yang dibeli sama Momon, mereka tuh dipekerjakan di tempat lain. Jadi mereka tuh disuruh untuk mengurusi dokumen maupun yang lainnya. Di sini juga diketahui sebenarnya Momon tuh ngerasa membawa 3 Death Knight itu adalah tindakan yang gegabah. Tapi Momon tuh ngerasa hal itu memang harus dilakuin. Diketahui juga Momon tuh punya rencana untuk menjual undead dan menjadikan undead sebagai budak. Mempekerjakan undead tentunya bakal sangat menguntungkan daripada mempekerjakan manusia. Makanya, menjadikan undead sebagai budak pasti sangat menguntungkan. Dan dengan menjual undead, maka Nazarik tuh pasti bakal mendapatkan penghasilan. Momon tuh udah menjalankan rencana penjualan terhadap undead. Dan dia tuh udah memamerkan Death Knight di acara Colosseum. Alasan Momon memamerkan Death Knight di acara Colosseum, dia tuh sangat berharap bahwa bangsawan tuh bakal tertarik dan bakal menawar undead itu dengan harga yang tinggi, sehingga Nazarik bakal untung besar. Nah, sebenarnya Momon juga ternyata punya tujuan yang lainnya. Jadi dengan membuat Death Knight sebagai budak, maka manusia tuh bakal sering hidup berdampingan dengan Death Knight. Dengan gitu, Momon tuh bisa mengubah pandangan negatif manusia tentang undead. Momon tuh mau merubah pandangan manusia yang benci undead. Dan Momon tuh mau kalau manusia tuh berpandangan bahwa undead gak perlu dibenci. Undead tuh masih bisa dimanfaatkan sama manusia, jadi gak perlu dibenci.
Nah, kalau pandangan masyarakat tentang Undead udah berubah, maka hal itu membuat Momon sangat tenang. Jadi kalau dia menggunakan Undead untuk segala kegiatan, maka Momon tuh nggak perlu cemas lagi. Jadi Momon tuh bisa menggunakan Undead di sekitar rumahnya yang tentunya ada di Kekaisaran. Momon tuh udah membayangkan rencana dari pemanfaatan budak Undead. Nah, tapi sayangnya rencana Momon tuh ternyata gagal total. Nah, jadi ketika dia memamerkan Death Knight di Colosseum, ternyata pedagang budak kepercayaan Momon tuh malah ditangkap atas perintah Kaisar. Dan sampai sekarang tuh pedagang itu masih belum dibebasin. Momon tuh sebenarnya bisa aja langsung bebasin budak itu dengan cara dia tuh meminta kepada Kaisar. Tapi Momon tuh gak mau melakukan hal itu. Momon ngerasa persahabatan tuh harus saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau Momon mau meminta sesuatu kepada Kaisar, maka Momon tuh harus menyiapkan sesuatu untuk dijadiin tawaran. Jadi Momon tuh gak mau meminta secara cuma-cuma. Di sini diketahui juga alasan Kaisar menangkap pedagang budak kenalan Momon. Itu semua karena Kaisar tuh takut ada bangsawan yang membeli Death Knight itu. Dan kalau jatuh ke tangan bangsawan yang jahat, maka hal itu bisa menjadi kejahatan. Makanya dia tuh mau mencegah hal itu. Nah, saat itu Momon tuh berakting untuk nawarin bantuan dalam memusnahkan Undead yang dibawa sama pedagang budak itu. Tapi ditolak sama Kaisar. Kaisar tuh beralasan kalau dia mau nunjukin kekuasaannya. Jadi kalau dia dibantu Momon, maka orang-orang tuh bisa aja berpikiran kalau Kaisar tuh nggak becus mengatasi masalah Death Knight. Ya, jadi bisa dibilang saat ini pedagang budak itu masih belum dibebasin. Perjalanan Momon saat ini masih terus berlanjut. Momon saat ini mengamati para kesatria yang ketakutan. Momon tuh ngerasa kalau dia tuh udah melakukan sebuah kesalahan yang besar. Jadi para kesatria tuh punya tugas untuk melindungi para siswa, dan para kesatria juga harus bekerja sama dengan para siswa di dalam ujian kali ini. Tapi ketika ada Death Knight, para kesatria tuh ternyata malah ketakutan. Dan Momon tuh ngerasa kalau langkah dia membawa Death Knight, hal itu kemungkinan adalah kesalahan. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Nonem, Juli, Adi Mismi, F, Hamka Punomo, Drod Zurprice, Riwo, Sen, AS, Tsukasa, Rev, Amrujeo, Sasuga Kuwasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.